Oke, tadi saya sudah hapus, tapi Anda tentunya masih bisa melihat video sebelumnya. Jadi secara singkat, V adalah rotasi terhadap sumbu X3 aksen, theta adalah rotasi terhadap sumbu X1 double aksen, psi adalah rotasi terhadap sumbu X3 triple aksen, ya. Di mana sumbu XI aksen atau kerangka XI aksen adalah kerangka awal, kerangka yang inersial, kerangka fixed. Kerangka XI double aksen adalah kerangka yang hasil rotasi sudut V terhadap kerangka fix tadi, terhadap kerangka XI aksen. Oke. Nah, XI triple aksen uh, ya, sorry. Ya, double aksen adalah kerangka hasil rotasi V terhadap kerangka XI aksen. Nah, XI triple aksen adalah hasil kerangka hasil rotasi sebesar sudut theta dari XI double aksen. Oke. Nah, ketika kerangka XI triple aksen ini kita rotasikan sebesar psi, maka kita dapatkan kerangka XI saja. XI inilah kerangka rotating, kerangka rigid body tadi, kerangka benda tegar, kerangka koordinat yang digunakan oleh benda tegar. Atau kalau Anda adalah pengamat yang ikut berotasi seiring dengan benda tegar berotasi, maka Anda berada pada kerangka XI. Ya, bisa dipahami ya. Nah, di sini Anda lihat ada rotasi ya. Jadi kalau bisa saya tuliskan uh, di sini kan kerangka awalnya adalah XI aksen ya. Ini fix frame-nya ya. Ini fix-nya. XI aksen adalah fix-nya. Kalau saya rotasikan sebesar V, saya dapat XI double aksen. Ya. Saya rotasikan sebesar theta, saya dapat XI triple aksen. Ya. Nah, terakhir sekarang saya rotasikan terhadap psi, saya dapat kerangka XI. Nah, Anda lihat ini merupakan transformasi koordinat ya. Saya melakukan rotasi 3 kali, berarti saya melakukan 3 kali transformasi koordinat atau 3 kali rotasi koordinat, ya kan? Kita tahu secara matematis rotasi itu diparametrisasi oleh matriks rotasi. Jadi apa? Kalau saya punya vektor posisi, ya kan? Seperti ini kan ya. Ini x prime atau x aksen, misalnya, nah, kalau langsung aja dari sini ya. Jadi Anda bisa lihat di sini XI double aksen ini adalah hasil rotasi dari XI aksen dengan besar rotasi V ya, relatif terhadap sumbu ketiga. Nah, ini bisa dinyatakan secara matematis sebagai persamaan matriks, ya kan? Artinya kita mengalihkan ini dengan matriks rotasi, ya. Matriks rotasi ya lazim kita tulis seperti ini, R. Matriks rotasi saya namakan V. Oke? Nah, apa isi matriks I? Matriks V ini, ya kan? Kalau X I double aksen, XI double aksen ini kan adalah suatu vektor. Ya, vektornya adalah isinya adalah ya dia X1 double aksen, X2 double aksen, X3 double aksen. Ini adalah kerangka apa?
koordinat X, Y, Z di kerangka hasil rotasi. X aksen, ya isinya adalah X1 aksen, X2 aksen, X3 aksen. Vektor 3 kali 1 atau ya matriks 3 kali 1, ini juga 3 kali 1. Ini adalah kerangka X, Y, Z di sebelum rotasi. Ya kan? Berarti RV ini adalah matriks 3 kali 3. Isinya apa? Ya Anda bisa cek dengan aljabar linear, saya tidak harus mengulang lagi. Isinya, ini saya hapus ya. Isinya adalah matriks 3 kali 3 dan dia rotasi relatif terhadap sumbu X3. Ini Anda bisa cek bahwa isinya seperti ini. Sudutnya sudut rotasi V, maka ini cos V, sin V, 0, min sin V, cos V, 0, 0, 0, 1. Ya, ini adalah rotasi, matriks rotasi relatif terhadap sumbu Z. Oke? Oke. Nah, sama X I triple aksen ini adalah kerangka hasil rotasi terhadap theta, sudut theta dari kerangka yang lama, yaitu XI double aksen. Ya kan? Nah, apa itu matriks rotasi R theta? R theta adalah matriks rotasi relatif terhadap sumbu X atau X1. Seperti apa? Ya, ini Anda bisa cek dari kuliah aljabar linear bahwa R theta adalah 1, langsung aja saya tulis ya, 0, 0, 0, 0. Ini cos theta, sin theta, min sin theta, cos theta. Ini adalah matriks R theta. Dan terakhir, XI adalah kerangka hasil rotasi terhadap sudut psi dari kerangka sebelumnya, yaitu XI triple aksen. Ya kan? Maka apa R psi ini? R psi adalah mirip seperti RV, dia adalah matriks rotasi terhadap sumbu Z-nya. Ya, sumbu Z-nya. Maka ini sama, cuman besar sudut yang beda. Ini adalah cos psi, sin psi 0, minus sin psi, cos psi 0, 0, 1. Oke. Jadi inilah matriks rotasi yang berkaitan dengan sudut Euler tadi. Oke, 3 matriks rotasi ini. Nah, artinya apa? Artinya, tadi kan saya di awal mengatakan bahwa setiap rotasi dari benda tegar, setiap rotasi sembarang dari benda tegar itu dapat diparametrisasi sebagai rotasi secara simultan dari tiga sudut rotasi, V, theta, dan psi. Oke? V, theta, dan psi. Maksudnya gini, maksudnya adalah tidak selalu bahwa semua V, theta, dan psi ini ada nilainya ya.
Tapi paling banyak itu hanya bisa diparameterisasi oleh 3 sudut ini. Oke? Artinya apa? Artinya sekarang kalau saya punya benda tegar yang apa? yang melakukan rotasi, maka dari sudut pandang fixed frame, saya melihatnya bahwa ada transformasi XI aksen secara simultan langsung menjadi XI, ya. Sini saya namakan sudut Euler atau matriks Euler. Nah, Anda bisa melihat bahwa ini itu kan secara suksesif bisa didapatkan dari 3 rotasi ini, ya kan? Jadi XI aksen menjadi XI itu dapat dicapai secara suksesif dari XI aksen menjadi XI double aksen, lalu dari XI double aksen menjadi XI triple aksen, dan terakhir dari XI triple aksen menjadi XI, ya kan? Ini secara suksesif. Maka dengan kata lain, kalau saya masukkan secara eksplisit di sini, saya punya XI itu kan adalah RC dikali XI triple aksen. Sedangkan XI triple aksen itu adalah R theta dikali XI double aksen. Dan pada gilirannya XI double aksen adalah RV dikali XI aksen. Jadi sekarang saya bisa mengidentifikasi matriks rotasi Euler itu sebagai suksesif 3 rotasi secara berurutan, ya. RV, R theta, RC. Ini sama. Ya kan? Jadi matriks rotasi Euler itu kita dapatkan dengan melakukan perkalian matriks seperti ini. Jadi 3 matriks ini dikalikan dengan urutan seperti ini, maka Anda dapatkan besar matriks rotasi Euler secara umum. Nah, ini Anda bisa dengan mudah melakukannya. Saya tulis saja hasilnya. RE ini saya namakan di sini adalah R11, ya. R12, R13, R21, R22, R23, R31, R32, R33. Oke. Ya, ini Anda bisa cek ya masing-masing komponen ini isinya apa saja. Saya akan langsung menuliskan hasil akhirnya saja, karena dapat Anda mudah cek sendiri. Tapi agak cukup panjang ya. R11 ini adalah cos psi cos phi dikurang cos theta sin phi sin psi. R21 Anda lihat ini bahwa matriksnya ini tidak simetrik ya. Saya mengisi yang R21 dulu. R21 adalah minus sin psi cos phi minus cos theta sin phi cos psi.
R31 adalah sin theta sin phi. Oke, selanjutnya R12, tadi R21, sekarang R12 ya. R12 ini adalah cos psi sin phi plus cos theta cos phi sin psi. Oke. R22 adalah minus sin psi sin phi plus cos theta cos phi cos psi. Terus lagi di sini R32 adalah min sin theta cos phi. Oke. R13 sin psi sin theta. R23 adalah cos psi sin theta. Terakhir R33 adalah cos theta. Oke. Jadi ini komponennya, 9 komponen ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kesembilannya ini tidak ada yang sama. Ya, tidak ada yang sama. Oke. Oke, ini adalah kita namakan sebagai matriks rotasi Euler. Ya, ini adalah matriks rotasi Euler. Nah, karena ya tadi kita punya 3 rotasi, phi, theta, dan psi, maka ada 3 kecepatan sudut ya. Ada 3 angular velocity. Ya kan, ada 3 vektor angular velocity. Ya kan? Yang angular velocity yang pertama adalah saya punya omega maksud saya. Ada omega-nya itu pada arah phi. Ini dia hanya punya komponen X3 aksen saja. Besarnya adalah V dot. Lalu ada omega theta. Ini hanya punya komponen arah
X1 double aksen saja besar adalah theta dot. Dan terakhir saya punya omega psi. Ini hanya punya komponen arah X3 triple aksen dan besarnya psi. Dan ini juga sama dengan psi dengan arah X3, ya kan, karena X3 dan X3 triple aksen ini identik atau berimpit. Nah, ini adalah tiga kecepatan sudut angular velocity dilihat dari masing-masing kerangka, dari masing-masing frame, ya kan? Sedangkan seperti yang saya katakan tadi, akan lebih convenient, lebih mudah, lebih nyaman kalau kita menyatakan semua sudutnya itu atau semua besarannya ditinjau dari kerangka yang berotasi, dari rotating body, dari XI saja. Artinya apa? Artinya saya harus mengubah ini dan ini menjadi dalam XI. Ini kan dalam XI aksen, ini dalam XI double aksen, ya. Ini dalam XI triple aksen yang sama dengan XI. Jadi saya harus mengubah, menyatakan ini dan ini dalam XI saja. Gimana caranya? Oke, berarti kan dalam in rotating, ya, dalam kerangka yang berotasi, ya, in rotating frame, saya punya omega itu dinyatakan sebagai seperti ini, ya, XI ini kan, atau ini adalah omega 1 X1 ditambah omega 2 X2 ditambah omega 3 X3, ya enggak? Nah, omega I ini kan berarti adalah, bisa saya tulis sebagai penjumlahan total dari sudut rotasi V, theta, dan psi, tapi dinyatakan dalam koordinat XI, ya. Jadi ini bisa dinyatakan, saya tulis sebagai oke, nah ini patut dipahami bahwa V I dot, theta I dot, dan psi I dot ini tidak selalu sama dengan ini, ya. Kalau ini kan dinyatakan pada koordinat XI aksen, ini pada XI double aksen. Kalau ini dan ini semua dinyatakan dalam koordinat XI. Jadi di situ bedanya. Ya. Jadi artinya saya harus mencari relasi antara ini dengan ini dengan ini. Oke. Bagaimana caranya? Oke, kita ambil yang V dot dulu, ya. V dot dulu.